Selamat sore ibu-ibu. Selamat sore Pak. Aduh, wajahnya ceria-ceria semua nih kulihat Iya. cantik-cantik ibunya. Bagaimana kabarnya ibu? Baik. Baik ya. Eh, Hari ini aku sangat senang atas kehadiran ibu-ibu karena kesempatan dan waktu bisa ibu menghadiri sesi pertemuan P2K2 program keluarga harapan pada hari ini. Kita sharing ya Bu ya, mengingatkan kembali bahwa di pertemuan kelompok itu pada dasarnya tidak posisinya pendamping itu tidak mengajari sebenarnya, tetapi saling berbagi ilmu, sharing dalam menggali pembahasan-pembahasan yang sudah ditetapkan oleh modul. Modul ini maksudnya adalah literatur yang sudah teruji secara ilmiah. Makanya itulah yang menjadi wawasan kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik ibu-ibu, materi kita hari ini adalah kita ambil dari modul 2 pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha dengan materi cermat meminjam dan menabung. Perlu ibu ketahui bahwa persoalan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari itu memang sangat rumit dan kompleks, karena yang namanya kebutuhan itu selalu dan terus dan harus kita lalui di setiap hari. Yang namanya kebutuhan itu ya Bu tidak terbatas. Ada kebutuhan pangan, sandang, pakaian, dan terlebih lagi kebutuhan psikis atau rohani. Kembali ke topik, bahwa topik kita hari ini adalah cermat meminjam dan menabung. Ada satu pertanyaan yang mendasar dan sederhana kepada ibu-ibu KPM di sini. Untuk apa meminjam? Ini pertanyaan yang sangat sederhana ya. Mungkin kalau ada ibu-ibu yang bisa menjawab. Aku Oh, iya. meminjam itu kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan. Itu karena urgent lah kita untuk meminjam. Tapi yang paling utama untuk kebutuhan, misalnya untuk biaya sekolah. Itu aja sih. Oke, baik. Jawaban dari ibu tadi memang benar. Tujuan dari meminjam itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sangat urgent atau emergency atau darurat, di mana ketika tidak ada pilihan sama sekali. Itu memang kenapa kita itu harus dibenturkan, harus dihadapkan pada suatu posisi wajib meminjam ya Pak ya Ibu ya. Tetapi sebelum kita melaksanakan meminjam sesuatu atau meminjam ke bank rentenir, pasti ibu kita harus berpikir dulu, mereview dulu apakah ada cara lain sebelum kita meminjam. Apakah ada alternatif lain atau ada solusi lain sebelum kita melaksanakan pinjaman tersebut. Mungkin ibu-ibu ada yang bisa menjawab, apakah ada cara sebelum kita meminjam. Misalnya sebelum kita meminjam ke bank, memborokkan sesuatu, adakah cara yang ditempuh ibu-ibu sebelum melaksanakan itu ke bank misalnya? Adakah yang bisa menjawab ibu? Ini sharing ya Bu ya, biar kita bertukar pikiran, berbagi pendapat di dalam pembahasan materi sore kali ini. Ya palingan itulah Pak, kita bisa jual barang berharga mungkin kalau ada seperti itu. Oke, makasih Ibu Rosan. Ini ya Pak, sebelum kita meminjam, ada kalanya kita berpikir dulu, adakah alternatif lain
sebelum kita meminjam hal tersebut ke bank, misalnya ketika ada aset yang memungkinkan untuk digeser, ada tabungan yang masih tersedia, atau ada keluarga yang bisa membantu, jadi contohnya kita meminjam uang keluarga. Itu ya Bu ya, paham sampai di situ ya Bu. Oke. Ada pepatah yang mengatakan, atau seringnya nih pepatah ini mungkin di dalam pembahasan sehari-hari atau keluh kesah para kawan-kawan kita, gali lubang tutup lubang, itu kata misalnya. Berarti kan kalau gali lubang tutup lubang berarti gak ada sisa pendapatan itu, atau lagi ada lebih parah lagi, lebih besar pajak daripada tiang. Jadi adakah sih kesimpulan yang sangat bagus kita ambil dari pembahasan itu Bu? Mungkin aku sebagai pendamping dan kita sharing juga di sini bahwa sebenarnya pembahasan itu, sebenarnya ungkapan itu mengisyaratkan bahwa harus ada tabungan. Lebih besar pajak sebenarnya daripada tiang, lebih besar sebenarnya pendapatan daripada pengeluaran. Tujuannya apa? Agar ada uang atau pendapatan yang disisihkan untuk menabung. Bapak Ibu di sini adakah tabungannya? Mungkin ada di bank 1M atau gimana nih? Benar kan itu? Ada Pak, tapi sedikit. Pasti ada ya Bu ya. Ada gunanya kan Ibu. Susah kami nabung kira-kira Ibu? Sejauh ini lumayan lah. Kalau banyak yang ditabung, Tergantung ya Bu ya. Oke, jadi sebenarnya mental menabung itu harus digalakkan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Terkadang mental kita menabung itu, untuk apa itu? Toh nanti nggak ada gunanya. Sebenarnya kan kesalahan kita sebenarnya itu karena kita tidak melaksanakan perencanaan dari awal. Mental kita masih kurang, terlalu dan sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya dari luar. Misalnya kita sekarang itu budaya konsumtifnya lebih tinggi, manfaatnya sebenarnya sangat bagus. Mungkin sedikit tadi pembahasan materi dari cermat meminjam dan menabung ibu-ibu. Adakah kesimpulan dari ibu-ibu untuk menyimpulkan pembahasan materi kita hari ini? Adakah yang ngasih kesimpulan sebelum kita tutup pertemuan ini? Gak ada ya, jelas ya. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kita tadi, sebelum kita meminjam ada kalanya kita berpikir dahulu. Itu satu kesimpulannya. Terus yang kedua, sebisa mungkin sisakan untuk menabung. Perencanaan keuangan yang sangat baik sebenarnya itu ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, kemana kita menabung? Ya menabunglah kita ke tempat yang aman, nyaman, bisa dipercaya, misalnya bank. Jangan ke arisan yang tidak bertanggung jawab ya Bu, karena banyak kasus yang sering kita jumpai akan merugikan kita, keluarga kita juga. Bukan cuma satu yang kena, pasti semuanya begitu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya yang diberikan hari ini atas pembahasan ini, dan terima kasih juga tempat dan makanan ringan yang disediakan pada saya mengucapkan banyak terima kasih.